Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 6 September 2025, hari biasa pekan ke-22. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperdamaikan kami melalui Yesus Kristus Putramu. Berbaharulah kami terus-menerus dengan semangat pertobatan yang dijiwai oleh semangat kurban Putramu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar, yang mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini kita mendengar tentang hukum yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa orang, dan kebiasaan-kebiasaan itu positif. Dan kebiasaan-kebiasaan itu biasanya secara lisan, kemudian dibakukan menjadi tertulis, menjadi bahasa tertulis, hukum tertulis. Maka kemudian bentuklah sekelompok orang untuk membuat hukum tadi. Maka terjadilah apa yang dengan hukum. Misalnya hukum lalu lintas, hukum negara, tata negara, hukum agama. Nah, yang dari hukum Taurat lahirlah yang disebut dengan hukum berkaitan dengan hari Sabat, di mana hari Sabat diperuntukkan untuk Tuhan, dan itu diberlakukan bagi seluruh umat Yahudi dan menjadi baku. Maka pada hari Sabat orang-orang Yahudi takut membuat sesuatu. Yesus melihat, ya, hukum itu harus legitim, artinya betul-betul bermakna dan diminati dan dihayati oleh semua orang, bukan karena rasa takut. Maka kemudian Yesus membiarkan ketika para murid itu mengambil gandum, menggisarnya, memakannya. Dan itu dilakukan pada hari Sabat. Ya, kalau lapar ya sudah makan toh. Tetapi bagi mereka yang kaku dalam hukum, mempersoalkan. Kata Yesus ingin menjelaskan kepada kita, hukum itu perlu, penting. Tetapi juga ada yang disebut dengan pastoral, kebijakan-kebijakan. Misalnya contoh ya, pada hari Minggu disebutkan orang harus ke gereja, tapi kalau sakit nggak usah. Pada saat puasa, orang sakit mah nggak usah. Ya, bisa mengganti dengan cara yang berbeda. Yang penting dalam puasa tadi adalah mengendalikan diri. Tapi bukan mencari alasan. Itu memang de facto begitu. Inilah yang diajarkan oleh Yesus untuk hidup bijaksana. Bukannya ikut-ikutan saja. Sehingga hukum itu menjadi drama. Hukum ketaatan, taat sama pembesar,
Tapi di belakang dia ngomel, memberontak. Maka hukum harus dihayati, dinikmati bersama. Inilah oleh-oleh yang Yesus berikan kepada kita. Jadilah orang yang faham tentang hukum, melaksanakannya hukum dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Sehingga dengan tata hukum tadi hidup kita menjadi harmonis satu sama lain. Saling bahu-membahu, dukung-mendukung, bukannya munafik. Nah, Yesus tidak mau orang-orang itu munafik depan Ia, di belakang tidak. Tapi inilah drama kehidupan kita sebagai manusia sampai hari ini. Berdrama, mendramatisir semua yang ada dalam artian dengan hukum. Di depan itu manis, di belakang pahit. Semoga kita sadar akan apa yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini, agar kita betul-betul menikmati hukum-hukum itu untuk kehidupan kita dalam kebahagiaan bersama. Selamat pagi.